Equality before the law, semua orang sama di mata hukum. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Karunia Ilahi dengan NIM 2367156 dari Prodi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Sulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan kembali materi yang telah dijelaskan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Tommy Agustian SHMH, mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi. Baiklah, hukum acara Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24 ayat 2, di mana yang berbunyi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi yang diperkuat kembali oleh pasal 24C yang berisi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan. Yang pertama yaitu ia mengadili pada tingkat pertama yang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu membubarkan partai politik. Yang ketiga yaitu untuk menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Yang keempat yaitu untuk menyelesaikan sengketa pemilu atau pemilihan umum legislatif maupun eksekutif yang ada di Indonesia. Sesuai dengan pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia, yaitu trias politika, di mana dibagi menjadi 3 pembagian, yaitu ada lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Sedangkan Mahkamah Konstitusi berada pada lembaga yudikatif, yaitu lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Lembaga konstitusi memiliki beberapa peran, di mana ia juga bertugas dalam pengujian peraturan perundang-undangan yang telah diajukan oleh DPR dan Presiden, di mana mereka memutus apakah peraturan perundang-undangan atau pasal-pasal yang diajukan bisa diterapkan di Indonesia, di mana ada 2 pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu uji material dan uji formil, di mana uji material berarti Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap pasal-pasal yang diajukan oleh DPR dan Presiden. Sedangkan uji formil adalah proses yang dilakukan apakah proses dalam pembuatan peraturan perundang-undangan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Undang-Undang Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana mereka menyebutkan bahwa ada beberapa proses atau tahapan atau uji formil yang dilakukan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, di mana terdiri dari yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pembahasan, yang ketiga yaitu ada pengesahan, yang keempat ada pengundangan, di mana proses tersebut harus berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Jika tidak sesuai maka disebut sebagai cacat formil dan peraturan atau pasal yang diundangkan tersebut dapat diajukan atau diuji kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menjelaskan tentang hierarki peraturan perundang-undangan, di mana ia menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan itu memiliki beberapa tingkatan, di mana tingkatan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berada di tingkat yang lebih tinggi, di mana hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada TAP MPR, yang ketiga ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, yang keempat ada peraturan presiden, yang kelima ada peraturan pemerintah, yang keenam ada peraturan provinsi, kabupaten, dan kota, di mana peraturan tersebut tidak boleh bertentangan antara peraturan yang lebih tinggi dengan yang lebih peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang dapat mengajukan keberatan terhadap
putusan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat adalah bisa dari beberapa pihak. Yang pertama dari perseorangan yang memiliki kepentingan dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Mereka merasa keberatan dan bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan keberatan terhadap peraturan tersebut. Yang kedua yaitu perseorangan atau lembaga hukum adat yang bisa juga mengajukan apabila terdapat legal standing yang mereka miliki untuk mengubah dari peraturan perundang-undangan yang telah dibuat tersebut. Yang ketiga yaitu dari lembaga negara, bisa dari lembaga negara yang bertugas untuk memberikan dan mengaspirasikan pendapat masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan yang akan disahkan atau dibuat tersebut. Nah, selanjutnya bisa dari lembaga atau organisasi-organisasi hukum masyarakat untuk mengajukan perubahan atau keberatan terhadap undang-undangan tersebut. Selanjutnya yaitu asas-asas yang ada dalam Mahkamah Konstitusi. Sama seperti pada mahkamah-mahkamah lain juga memiliki beberapa asas di mana sidang dilakukan oleh hakim yang aktif, di mana hakim bersifat aktif dalam memutuskan perkara atau masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua yaitu kebebasan berpendapat, transparansi, dan juga di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan mereka terhadap Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi juga tidak berhak menolak secara mentah-mentah ajuan atau keberatan yang mereka lancarkan. Selanjutnya yaitu ada beberapa asas-asas lain yang mungkin yang sudah dijelaskan oleh Bapak kita pada saat kita mengajar di dalam kelas. Dalam Mahkamah Konstitusi ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah judicial review, di mana judicial review diajukan oleh Badan Peradilan atau Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer, dan pengadilan lainnya yang berada di lingkup pengadilan di Indonesia. Yang selanjutnya ada yang namanya executive review yang diajukan oleh lembaga eksekutif seperti presiden, gubernur, bupati, dan lain badan-badan yang berada di bawahnya. Selanjutnya yaitu ada yang namanya legislative review yang diajukan oleh DPR RI, DPRD RI, dan DPD dan juga lembaga-lembaga lain yang memiliki wewenang dalam bidang legislatif di Indonesia. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini, mengulas kembali materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Tommy Agustian. Sekian saya akhiri. Saya Rizky Karunia Ilahi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.